Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya berjumpa lagi dengan teman-teman dalam channel Materi Kesehatan Mudah atau Makes Mudah. Teman-teman sekalian, virus merupakan salah satu jenis bibit penyakit yang berbahaya bagi kehidupan kita, bagi kesehatan kita. Banyak virus-virus yang bisa menyebabkan penyakit yang sampai hari ini belum bisa disembuhkan, seperti virus hepatitis, kemudian virus HIV/AIDS. Ini adalah virus yang sangat berbahaya yang sampai hari ini dari sisi medis ya belum ditemukan obatnya ya. Teman-teman sekalian, bagaimana sih cara berkembang biaknya virus atau masuknya virus ke dalam tubuh seseorang? Di samping virus-virus yang saya sebutkan tadi, ada hepatitis, ada virus HIV, masih banyak virus-virus yang lain yang ada di sekitar kita, seperti virus influenza, kemudian virus cacar, kemudian termasuk yang hari ini sedang populer yang masih menjadi pandemi adalah virus corona. Itu adalah jenis-jenis virus yang membahayakan diri kita, membahayakan kesehatan manusia. Nah, cara masuknya virus ke dalam tubuh seseorang ada dua. Yang pertama melalui kontak langsung, dan yang kedua melalui kontak tidak langsung. Melalui kontak langsung, misalnya seseorang bertemu dengan orang lain, kemudian berbicara, kemudian orang tersebut bersin masuk ke dalam tubuh kita melalui udara ya. Tentu saja tidak bisa langsung nempel ya, dan tentu ada perantaranya. Yang dimaksud langsung itu maksudnya seperti itu ya, dari orang yang kenal langsung ke orang yang kemasukan virus tersebut. Bisa juga melalui cairan ya, misalnya seorang yang melakukan hubungan seksual ya, melakukan hubungan seksual dengan wanita tunasusila yang dia terinfeksi HIV atau AIDS ya. Ini juga termasuk bagian dari kontak langsung dari penularan virus tersebut. Termasuk juga melalui sentuhan, misalnya orang yang punya luka, dia menyentuh luka orang lain yang kebetulan orang tersebut memiliki penyakit hepatitis ya, hepatitis A atau hepatitis B atau hepatitis C. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Ketika dia terluka, kemudian seseorang mengobati orang lain atau menyentuh darahnya yang ada di luka tersebut, dan kebetulan orang yang menyentuh tersebut dalam kondisi juga tubuhnya terbuka, ada luka. Ini juga termasuk bagian dari kontak langsung. Nah, kalau kontak tidak langsung, yaitu melalui perantara misalnya kertas, misalnya makanan, sendok, ya, alat makan, ataupun benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Misalnya melalui kursi, orang yang bersin, dia mengeluarkan virus ya, ribuan virus, diantaranya banyak nempel di kursi ya. Kemudian orang lain datang pegang-pegang kursi tersebut tanpa cuci tangan, virusnya nempel-nempel di sini, dia makan apalah sesuatu, roti atau kacang, dia masukkan ke dalam mulut. Nah, ini juga bagian dari penularan virus yang masuk dalam jenis kontak tidak langsung. Termasuk juga misalnya melalui sapu tangan gantian ya, sepertinya di zaman ini sudah tidak modern, tidak ada ya. Tapi kalau dari orang tua ke anak bisa juga, anak ke orang tua bisa juga. Misalnya ada sapu tangan satu gantian, padahal salah satu anggota keluarga tersebut mengalami sakit, misalnya sakit influenza. Kemudian juga melalui benda-benda lain yang ada di sekitar kita, yang kita sebutkan tadi contohnya adalah kursi, termasuk juga di lingkungan, misalnya di tempat-tempat umum ya, bersentuhan dengan misalnya penghalang jembatan ya. Di situ mungkin ada orang bersin atau bahkan mungkin dengan sengaja ya, dia mengeluarkan dahak dan sebagainya yang kebetulan dia sedang sakit flu misalnya atau sakit corona, dia tempelkan di tempat-tempat pegangan jembatan sungai. Nah, ini kadang ada orang-orang nakal, na'udzubillah min dzalik, tidak boleh ditiru. Ada orang pegangan itu nempel tanpa sengaja ya, tanpa terasa, bahkan mungkin karena sedang konsentrasi di jembatannya mungkin menakutkan ya. Kemudian dia langsung pegang mulut, ada sesuatu yang tidak nyaman di mulutnya, atau dia mungkin makan sesuatu. Nah, ini juga bisa menjadi perantara virus tersebut secara tidak langsung. Nah, sebenarnya berapa lama sih virus mampu bertahan di lingkungan di luar tubuh orang yang terinfeksi atau di luar inangnya?
Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya virus itu akan bertahan lama, ya, hidup bahkan berkembang biak di tempat yang tepat dia hidup. Misalnya virus influenza hidup di orang yang sedang sakit. Ini kan di tempatnya dia, misalnya ada cairan di tubuhnya, termasuk juga virus corona, termasuk juga virus HIV/AIDS. Nah, kalau tidak diobati, daya tahan tubuhnya tidak berusaha untuk menangkal virus tersebut, ya, daya tahan tubuhnya lemah, maka virus ini akan berkembang biak, akan semakin kuat, ya, semakin banyak, dan orang tersebut menjadi sakit. Nah, kalau di luar tubuh manusia, maka sebenarnya virus akan mati. Cuma masa matinya virus di luar tubuh manusia itu berbeda-beda, ya, tergantung berbagai macam hal. Misalnya kelembaban suhu udara di sekitarnya, termasuk juga tergantung dari benda yang ditempeli, termasuk juga tergantung dari jenis virus tersebut. Karena masing-masing virus tidak sama daya tahan hidupnya di luar tubuh manusia. Virus influenza misalnya dia hanya mampu berada di luar tubuh manusia hanya dalam waktu sekitar 24 jam. Nah, kalau virus corona ini akan bertahan di luar tubuh manusia dalam waktu yang lebih lama lagi, ya. Nah, mari kita lihat tabel berikut ini berapa lama virus corona mampu bertahan hidup di luar tubuh manusia. Kita bahas lebih detail tentang virus corona karena di saat ini memang yang sedang cukup membahayakan, cukup kita waspadai adalah virus tersebut. Virus ini, ya, virus corona ini bertahan hidup pada permukaan benda berbahan metal, berbahan logam itu akan berlangsung selama 5-9 hari. Kemudian untuk bahan stainless steel, maka virus dapat bertahan selama 2-3 hari. Sedangkan bahan-bahan kayu, maka virus dapat bertahan selama 4 hari. Untuk bahan plastik, virus corona dapat bertahan hidup selama 2-8 hari. Sedangkan untuk bahan keramik yang kita hampir tiap hari menginjaknya, ya, yang bekerja di kantor, yang rumahnya juga pakai keramik, ya, secara umum barangkali teman-teman seperti itu, bertahan di sana, ya, virus corona ini selama 5 hari. Sedangkan untuk bahan kaca, jendela, gelas, piring, maka virus corona dapat bertahan dalam waktu 1-5 hari. Untuk permukaan kertas atau berada di kertas, virus corona akan bertahan sekitar 4-5 hari. Nah, teman-teman sekalian, sedangkan virus jenis Omicron ini akan bertahan lebih lama lagi. Untuk di permukaan plastik sekitar 193 jam, sedangkan untuk varian yang telah lalu, ya, paling banyak tersebar di waktu sebelumnya, sebelum saat terakhir ini, yaitu varian Alpha ataupun Delta. Varian Alpha bertahan selama 191 jam dan varian Delta akan bertahan selama 114 jam. Nah, teman-teman sekalian, apapun jenis virusnya, corona, virus flu, virus hepatitis, atau virus-virus yang lain, maka prinsip yang mestinya kita pegang adalah kita jaga diri kita dengan cara selalu membersihkan tangan sebelum makan, setelah menyentuh benda-benda di sekitar kita, atau sebelum kita menyentuh benda-benda khususnya daerah membrannya seperti mata, mulut, hidung, ya, atau mungkin bahkan sebelum istinja atau membersihkan diri setelah buang air besar atau air kecil, ini kita cuci dulu sebersih mungkin dengan sabun, ya, kalau memungkinkan, ya, dan kita usahakan dengan sabun agar tangan kita bebas dari virus-virus tersebut. Jadi apapun jenis virusnya, ketika kita sudah berusaha menerapkan prinsip-prinsip tersebut, ya, termasuk juga kita keluar rumah dengan memakai masker, ini insya Allah akan meminimalisir masuknya bibit-bibit penyakit khususnya virus ke dalam diri kita. Itulah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana cara membersihkan virus di permukaan daerah di sekitar kita. Maka insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Itulah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cendrawasih Burung Papua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم